Halo, kembali lagi bersama saya Dr. Utami spesialis radiologi dalam video tutorial USG payudara. Sebelum kita memulai video tutorial kali ini, jangan lupa ya diisi dulu link pretestnya. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kasus-kasus di luar dari tumor payudara. Tahukah kamu bahwa payudara juga memiliki kelainan kongenital yang disebut dengan mame aberrans atau polymastia atau accessories breast tissue. Mame aberrans adalah ditemukannya jaringan payudara di luar dari parenkim payudara yang normal. Lokasinya bisa ditemukan di sepanjang dari milk line atau jalur embriologi pembentukan payudara mulai dari aksila hingga inguinal. Pasien-pasien yang memiliki mame aberrans terkadang memiliki puting tambahan ataupun tidak sama sekali. Sehingga pada kasus-kasus yang tanpa puting, mereka tidak menyadari bahwa dirinya memiliki mame aberrans atau accessories breast tissue. Biasanya gejala mulai dirasakan pada saat pasien mengalami menarche ataupun saat hamil maupun menyusui. Karena jaringan parenkim mame aberrans ini sangat bisa dipengaruhi hormonal. Gejala yang dirasakan pasien umumnya adalah rasa tidak nyaman, nyeri, atau bahkan hingga keluarnya air susu. Gambaran USG dari kasus mame aberrans itu sangat bervariasi. Pada kasus yang sangat minimal, kita bisa menemukan adanya pulau-pulau parenkim payudara di lokasi ektopik tersebut. Atau yang lebih kompleks lagi, kita bisa menemukan tidak hanya parenkim payudaranya, tapi juga terbentuk suatu areola dan nipple. Yang perlu Anda ketahui bahwa parenkim payudara tambahan ini sama-sama memiliki resiko untuk mengalami tumor, baik tumor jinak maupun tumor ganas, sama seperti parenkim payudara pada umumnya. Baik, topik selanjutnya kita akan membahas tentang kelainan hormonal pada payudara. Salah satunya yang paling sering bisa kita temui adalah ginekomastia. Ginekomastia adalah pertumbuhan abnormal jaringan payudara di retroareola pada laki-laki. Kasus tersebut bisa kita temukan pada usia neonatus, pubertas, ataupun pada lansia. Pada neonatus, ginekomastia ini berkaitan dengan adanya paparan hormon estrogen dari maternal. Sedangkan pada fase pubertas, ginekomastia diakibatkan adanya tingginya level hormon estradiol. Pada fase lansia, ginekomastia umumnya terjadi karena menurunnya hormon testosteron. Selain dari hal tersebut, ginekomastia juga bisa terjadi akibat adanya suatu proses metabolik atau kondisi sistemik seperti sindrom Klinefelter, anorchism, kemudian kelainan metabolik yang akibat sirosis. Bisa juga terjadi karena adanya pemakaian obat-obatan tertentu yang listnya sebagai berikut. Salah satu yang tersering adalah spironolakton. Selain dari kondisi itu, ginekomastia juga bisa diakibatkan adanya tumor-tumor yang mempengaruhi produksi hormon, atau bisa juga karena idiopatik. Secara ultrasound, gambaran dari ginekomastia kita bisa jumpai adalah suatu lesi hipoekoik triangular di retroareola. Gambarannya sebagai berikut. Diferensial diagnosis dari ginekomastia adalah pseudoginekomastia, yaitu pembesaran payudara yang diakibatkan oleh penumpukan adipose tissue atau jaringan lemak. Atau yang lainnya lagi adalah kasus tumor atau malignansi pada payudara pria. Hal yang membedakan dari kasus tumor atau malignansi pada payudara pria dengan ginekomastia adalah lokasi dari lesi. Ginekomastia hampir selalu berada di retroareola. Sedangkan untuk kasus-kasus tumor atau malignansi itu bisa terbentuk di mana saja, bahkan jauh dari areola. Sekarang kita masuk ke sesi interaktif. Coba Anda jawab soal di bawah ini dan tinggalkan komen ya.
Baik, demikianlah presentasi saya saat ini. Terima kasih sudah menontonnya dari awal hingga akhir. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa diisi ya link post-testnya. Terima kasih.